Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya akan mendemokan hasil dari perbaikan tugas akhir. Sekarang namanya menjadi tugas akhir ya, karena tidak memakai kata skripsi. Ini ada usulan dari Pak Ferry. Nomor 1 adalah topik atau judul skripsi diajukan oleh mahasiswa, bukan ketua program studi. Oke, untuk itu saya menghilangkan menu topik dari Kaprodi. Jadi Kaprodi melakukan setup dengan memulai dengan mengisi dosen penguji atau pembimbing ya. Kalau misalnya menambah dosen, pilih dulu misalnya dosen, saya ini kan tambahkan Indah Clarasari ST Mkom, nah seperti ini. Jabatan akademiknya bisa diisi seperti penata muda tingkat 1 atau asisten ahli 3B ya, dosen tetap. Sebenarnya ini bukan jabatan akademis, tapi ini hanya untuk contoh. Oke. Udah Clarasari. Nah, untuk evaluasi mahasiswa, nah di sini akan ditampilkan mahasiswa dengan SKS tempuh lebih besar atau sama dengan 120 ya, sesuai dengan ini. Evaluasi awal atas kelayakan melakukan skripsi adalah apakah telah lulus MK 120 SKS. Oke. Misalnya yang angkatan 2018 saja kita buka. Nah, ini ada Cantika Mandasari. Nah, ini kan kebetulan dia udah dievaluasi ya. Yang belum dievaluasi, coba ini generate evaluasi, sukses. Nah, ini kan setelah di generate evaluasi muncul SKS nya, SKS 131, lulus 131. Misalnya yang lain lagi, misalnya Angelika Simbolon, kita lihat. Oke, sama. Oke, nah ini ada tidak lulus 1. Bisa lihat di sini apa yang tidak lulus, ternyata olahraga. Nah, kenapa seperti ini prosesnya? Apakah tidak melalui KRS atau gimana? Karena kan kalau di KRS ya, KRS kan tidak ada verifikasi evaluasi ya. Dia bisa aja contreng tugas akhir pada KRS-nya tanpa sistem melakukan check and recheck terhadap jumlah SKS tempuhnya gitu ya. Karena itu kan biasanya di dosen perwalian untuk melakukan pengecekan tersebut. Nah, sini kita buat seperti ini, evaluasi untuk mengecek jumlah SKS yang ditempuh, dan selanjutnya akan menjadi bukan tugas ya, menjadi kebijakan untuk kepala program studi untuk melakukan evaluasi dan melanjutkan apakah dia itu boleh mengajukan judul atau tidak. Nah, ini kan bisa dilihat datanya ya, SKS total 131, lulus 131, IPK 3,74. Nah, kalau ini kan memang layak untuk mengajukan judul ya, maka si Kaprodi akan melakukan checklist terhadap ini. Boleh ajukan judul, keterangan, misalkan boleh mempersiapkan judul dan alternatifnya, misalnya seperti ini ya. Oke. Jika tadi sebelum dilakukan checklist ya, checklist pengajuan judul, maka di portal mahasiswa, misalnya kita buka portal Priska Uli, atau misalnya inilah yang udah tersimpan ya, misalnya ini
Joshua Lumban Gaul ini tidak boleh mengajukan judul. Oke, maka si Joshua Lumban Gaul kita buka. Tugas akhirnya. Oh, sebentar ya. Oke, jika Joshua Lumban Gaul melihat ke menu tugas akhir pengajuan judul skripsi, mungkin bukan skripsi ya, tugas akhir pengajuan judul, kita buat pengajuan judul saja. Nah, dia melihat ini ada hasil evaluasinya ya yang sudah dilakukan. Nah, dia belum bisa mengajukan judul, silakan menghubungi Kaprodi ya. Dia akan menghubungi Kaprodi mempertanyakan masalahnya apa. Dia tidak boleh mengajukan judul. Sekarang kita buat dia boleh melakukan judul keterangan, misalnya oke, keterangan singkat saja. Oke, refresh lagi. Nah, dia boleh mengajukan judul ya. Oke, nah ini sesuai dengan formulir yang saya terima dari akademik untuk pengisian judul skripsi, dimulai dengan pengisian alamat di Medan, asal, nomor handphone 08. Ini hanya sembarang ya, Joshua @ nah ini judul atau topik skripsi, alternatif 1, judul 1, judul 2, judul 3, tanggal usulan, tanggal dia melakukan usulan skripsi misalnya tanggal 2 Mei atau bulan April kemarin lah, tanggal 4, target selesai akhir semester. Oke, nah di sini kan nah bisa dilihat Joshua Lumban Gaul ini sudah ada mengajukan judul ya. Sebentar. Nah, ini kan statusnya daftar. Jadi karena statusnya daftar, Joshua Lumban Gaul ini kan masih mengajukan judul ya. Masih ada proses dari pihak Joshua ya, dari pihak Joshua. Misalnya judul 1 ini dia mau edit, dia masih bisa ya, dia belum melakukan submit, makanya di sini belum ada action dari Kaprodi. Misalnya dia edit judul 1, edit misalnya, judul 2 edit, judul 3 edit. Oke, nah kira-kira kalau dia sudah mantap, dia melakukan submit data. Nah, bisa juga dikirim pesan, Pak, saya sudah submit data pengajuan judul tugas akhir. Oke, bisa dikirim. Nah, dari sisi prodi, nah ini kan ada satu berarti butuh approval ya, satu mahasiswa need approval. Nah, ini Joshua Lumban Gaul on 6 Mei 2002, Pak, saya sudah submit. Oke, misalnya dilihat. Nah, ini ada judul 1, judul 2, judul 3 misalnya. Kalau misalnya Kaprodi confirm dengan hal ini ya, dia pilih aja. Saya judul 2 inilah yang dia pilih. Nah, judul yang dipilih ini, pilih persetujuan. Nah, beri kesempatan untuk edit judul ini akan mengubah status daftar mahasiswa, status submit mahasiswa menjadi daftar. Jadi mahasiswa bisa melakukan edit kembali judul ya, atau disetujui. Kalau sudah disetujui dan judul yang ditetapkan adalah judul 2 edit ya, yang ini berarti Kaprodi lakukan simpan. Maka sudah, misalnya di sini sudah saya submit untuk judul alternatif 2 ya. Nanti di bagian mahasiswa akan oke, sudah saya submit untuk judul alternatif 2 misalnya.
kan langsung terlihat di sini tugas akhir ini judul yang ditetapkan adalah judul 2 edit. Nah, di sini ada dosen pembimbing 1 status belum ada atau belum ditetapkan. Pembimbing 2 juga sama, sampai penguji 1 dan 2 juga belum ditetapkan. Nah, ini yang menetapkan adalah akademik ya. Kalau dari sini setelah Kaprodi sudah menyetujui, maka yang tampil surat masih ada setuju atau pada tolak. Nah, ini kita tidak mungkin melakukan ditolak ya, karena mahasiswa itu mengajukan 3 alternatif judul atau topik. Jadi seharusnya dibimbing saja sampai judul-judul tersebut kan masih bisa diubah ya, masih bisa diganti oleh mahasiswa. Mungkin ada saran dari Kaprodi, judulnya sebaiknya yang ini, yang judul 2, tapi ada tambahan ini gitu ya. Jadi kita nggak usah melakukan penolakan terhadap judul, karena yang diajukan adalah 3 alternatif judul, jadi tidak mungkin ketiganya ditolak langsung ya. Jadi ini kan kalau misalnya kita melakukan penolakan langsung kan itu terlalu kaku ya, terlalu rigid gitu. Masa dari 3 alternatif itu tidak ada yang masuk sama sekali ya. Oke. Ajukan ulang juga. Nah, ini akan jadi totally mess ya kalau kita melakukan ajukan ulang. Lebih baik dilakukan edit aja atau bagaimana gitu loh. Jadi Kaprodi ya sebelum melakukan approval dia udah bener-bener ya menelaah dari 3 judul yang diajukan tersebut ya. Jadi tidak ada melakukan penolakan di sini. Kalau misalnya ada yang kurang sreg ya dari 3 judul itu, maka yang seperti tadi, berikan status kepada mahasiswa supaya bisa edit lagi. Nah, ketika sudah disetujui, tombolnya akan mati ya. Saya harap sih prosesnya selesai sampai di situ ya. Jadi tidak ada lagi setelah di approve tidak ada lagi action ya. Karena ini kan 1 semester ini akan sangat sulit bagi mahasiswa kalau misalnya kita melakukan penolakan, edit, sudah di approve, edit lagi gitu kan ya. Kalau bisa itu sudah harus clear ya di sini masalahnya. Untuk itulah gunanya sistem. Jadi ini kan statusnya dia udah ada. Nah, ini dia SK dosen penguji, dosen pembimbing belum ditetapkan. Jadi sesuai dengan ini ya, gimana mengevaluasi. Oke. Dan pada SK. Nah, ini kan selanjutnya ada topik skripsi yang tujuh dalam rapat koordinasi dengan dosen. Kalau bisa siapkan membantu. Oke. Hasil rapat ditetapkan dengan SK direktur dari bidang akademik. Bidang akademik lah yang mengisi dosen pembimbing atau dosen penguji nih pastinya ya. Oke. Nah, ini di sini adalah proses selanjutnya di bagian akademik. Bagian akademik menetapkan, ini di bagian surat keputusan ada dosen. Nah, ini yang muncul adalah yang nanti muncul adalah semua proses persetujuan dari prodi akuntansi perpajakan. Jadi kalau misalnya di prodi yang lain akan muncul prodi yang lain. Ini hanya muncul prodi AP ya. Prodi AP saja. Nah, ini lihat. Nah, pilihlah dosen pembimbing satunya siapa, mungkin Ferawati, Pak Ferry. Dosen penguji misalnya Hendra. Penguji 2 tidak recommended, atau sebenarnya pembimbing 2 pun juga tidak recommended, tapi biasanya ada ya. Nah, saya coba seperti ini formasinya. Tanggal SK nya tanggal berapa, tanggal 9 biasanya. Tanggal diusulkan Kaprodi. Nah, tanggal berapa diusulkan judul ini oleh Kaprodi ke bagian akademik, saya tanggal 5. Nah, ini kan bisa dilihat prosesnya ya, dari diusulkan sampai keluar SK tuh misalnya tak dari tanggal 5 sampai tanggal 9 gitu. Nomor SK misalnya 123 456 789. Tahun akademik sekarang ya, penulisannya seperti ini, 2021 2022. Oke, saya kira sudah clear di sini. Nah, ketika sudah keluar SK, sudah keluar tanggal SK, nomor SK, maka bisa dicetak.
cetak. Nah, ini yang kita isi tadi ya, nomornya ini tidak perlu diisi lagi karena udah diambil dari sistem. Nah, ini yang tadi 2021 2022 tanggal usulan 5 Mei 2022 tadi ya, memutuskan. Nah, ini tadi dosen-dosennya sudah muncul, mahasiswanya, judul skripsinya nih yang dipilih tadi oleh Kaprodi, judul 2 edit. Sudah berlaku tanggal 9 Mei. Nah, QR code-nya sudah keluar. Ini akan muncul juga di dosen yang ditetapkan, misalnya Ferawati ya. Ferawati kan ditetapkan sebagai dosen pembimbing 1 ya. Kita login sebagai Ferawati di sini. Oke, di bagian bimbingan skripsi muncul. Nah, ini salah ya, ini saya tes ya, seharusnya tidak muncul, dia harusnya hanya muncul. Nah, SK nya muncul. Oke, kita lihat SK nya seperti apa. Ini udah sama nomornya, tanggalnya Ferawati ada ya. Nah, bagaimana di Hendra Agustinus? Tidak ada. Pak Ferry lah kalau gitu. Itu kesakit ada Joshua Lumanggol, bimbingan skripsi Joshua. Nah, ini salah, seharusnya tidak muncul punya Namira di sini ya. Seharusnya ini yang muncul hanya di filter ya, filternya. Oke, ini nanti akan saya perbaiki ya. Yang penting datanya sudah muncul semua ya sampai SK. Nah, di mahasiswa bagaimana? Di mahasiswa coba kita refresh dulu. Nah, ini dia. Judul yang dipilih adalah ini, pembimbing 1 Bu Vera, pembimbing 2 Pak Ferry, penguji 1. Mohon maaf kalau salah nulis gelarnya, hanya tes ya, Pak Ferry, Pak Hendra. Oke. Nah, download SK ya. Kalau misalnya mahasiswa yang mendownload SK nya akan muncul di sini. Oke, sama dengan yang tadi ya, SK nya. Oke. Bagaimana ternyata jika terjadi kesalahan penetapan SK? Misalnya di sini si akademik ya, Pak Bernard bisa pilih misalnya, oh ternyata dosen pembimbingnya Pak Aston bukan. Tapi ini seharusnya selesai ya sebelum mahasiswa melakukan bimbingan ya. Misalnya, oh diganti aja ya, tadi Bu Vera kayaknya kurang cocok dengan topik itu, saya ganti dengan Pak Aston. Oke, ditetapkan. Tapi ini seharusnya nggak terjadi ya seperti ini. Maybe ini kesalahan pilih dari akademik kalau terjadi hal seperti ini gitu. Oke, apakah perubahan ini akan berubah? Nah, ini saya biarkan aja dibuka. Seharusnya ini tidak boleh seperti ini. Nah, untuk kartu bimbingan, nah ini akan saya perbaiki dulu sebentar karena yang muncul adalah Namira ya. Seharusnya hanya Joshua Lumanggol yang muncul di sini. Oke, sebentar. Baik, untuk kartu bimbingan skripsi untuk Joshua Lumanggol sudah saya perbaiki tadi karena sebelumnya yang tampil adalah punya Namira ya. Ada kesalahan sedikit, sekarang sudah saya perbaiki. Nah, bagaimana cara mahasiswa melakukan bimbingan skripsi? Pertama ya, materi bimbingan ditambah dulu, misalnya pembahasan bab 1 misalnya. Oke. Nah, setelah itu mahasiswa bisa bertanya di sini. Misalnya apa, ada yang kurang jelas mengenai apalah misalnya titik-titik saya buat. Nah, nanti dari dari pembimbingnya, saya dari pembimbingnya Pak Aston, pembimbingnya sudah bisa melihat ya, dari
tugas dari sini ya. Nah, dia nanya mengenai apa, direspon aja di sini, direspon saja. Saya respon, respon saya adalah titik misalnya. Oke. Sekarang misalkan dia mau mengupload link, bisa melalui dari sini ya, link. Nah, isikan aja linknya di sini. Misalnya ini adalah file bab 1. Nah, enaknya sih mahasiswa, kita kan sudah memakai platform Google ya. Jadi mahasiswa mengupload filenya bab 1 saya di Google, kemudian copy link Google-nya ke sini. Setelah di copy, langsung insert link, dia akan muncul itu. Dia akan muncul di sini di tempat dosen pembimbingan juga. Jadi file-file tugas akhir itu bisa langsung di view oleh dosen yang bersangkutan. Jadi akan sangat memudahkan lah sistem ini ke depannya. Ini ada tambahan juga ya dari sisi mahasiswa, ada files template. Nah, dia bisa download ya, template proposal, download template tugas akhir mahasiswa, download di sini. Jadi sudah firm lah di sini, sudah oke untuk saat ini. Nah, demikian perbaikan dan perubahan atas usulan Pak Ferry ya, mengenai form bimbingan tugas akhir atau penetapan judul dan penerbitan SK. Sekian, selamat siang, terima kasih.